jawabnya siap. Bisa ya? Bisa, Ibu. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama. Siswa kelas 5 semuanya Hebat. Yeay. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Tengok kanan, tengok kiri. Apa ada temannya yang tidak hadir hari ini? Ada mau hadir semua. Bagus. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kira-kira apa ya yang ada di pikiran kalian jika mendengar kata prosedur? Cara membuat. Cara membuat. Ayo Dewi, apa? Urutan, Ibu. Urutan. Wah, bagus banget. Nah, kira-kira kalau cara membuat itu biasanya apa? Membuat apa biasanya? Membuat mie instan, Ibu. Mie instan, berarti makanan ya? Iya. Makanan favoritnya Galuh apa? Saya suka mie ayam. Mie ayam. Bagus banget. Nah, ini sesuai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan belajar tentang teks prosedur. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang cara membuat dan mempresentasikan teks prosedur. Dan untuk Ananda dan warga, kita akan belajar untuk membaca kata-kata dari teks prosedur ya. Nah, apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah urut untuk melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu agar hasilnya bisa dicapai dengan benar dan tepat. Nah, tujuan teks prosedur yang pertama yaitu membantu orang memahami cara melakukan sesuatu. Yang kedua, memberikan petunjuk langkah demi langkah. Jadi, yang ketiga yaitu mencegah kesalahan saat melakukan kegiatan. Nah, ciri-ciri teks prosedur yang pertama itu menggunakan langkah berurutan. Jadi pertama, kedua itu tidak bisa diacak ya, anak-anak. Terus yang kedua, menggunakan kata kerja seperti apa? Masukkan, aduklah, Tuangkan. iya betul. Nah, terus ada menggunakan kata penghubung. Contohnya kemudian, setelah itu, ya. Iya. Terus yang keempat, bisa disertai alat dan bahan. Jadi teks prosedur yang membutuhkan alat dan bahan biasanya juga disertakan di dalam teks prosedur. Nah, struktur dari teks prosedur itu ada 3. Yang pertama yaitu judul atau tujuan kegiatan, yaitu menjelaskan apa yang akan dilakukan. Contohnya seperti yang sudah dijelaskan teman kita tadi ya, membuat mie instan. Jadi cara membuat mie instan seperti itu. Yang kedua, bahan dan alat ini jika diperlukan. Itu berupa daftar benda yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan. Dan yang ketiga, yaitu langkah-langkah petunjuk urut yang harus dilakukan dari awal hingga selesai. Nah, kata yang sering digunakan dalam teks prosedur yang pertama yaitu kata kerja perintah, digunakan untuk menyuruh atau memberi instruksi. Yang kedua, kata urutan, itu untuk menunjukkan urutan langkah. Nah, ini Ibu punya nih contoh teks prosedur, tadi sudah dijelaskan Galuh ya. Sekarang buat mie instan. Ini alat dan bahannya dibacakan ya. Ada 1 bungkus mie instan, air secukupnya, panci dan kompor, mangkuk dan sendok. Langkah-langkahnya, pertama, rebus air dalam panci hingga mendidih. Kedua,
masukkan mie ke dalam air mendidih. Yang ketiga, masak selama 3 menit atau hingga mie matang. Setelah itu, tuangkan bumbu ke dalam mangkuk. Lalu, tiriskan dan masukkan mie dalam mangkuk. Aduk rata dan mie siap disajikan. Nah, ini contoh dari teks prosedur. Nah, setelah ini, untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan suatu proyek. Ini, Ibu punya proyek. Ini Wah, apa itu, Bu? makanan apa ya ini? Itu klepon. Klepon. Biasanya Galuh lihat klepon di mana? Kalau pulang dari Surabaya. Dari Surabaya nih klepon. Iya. Enak. Apa isinya ya kalau klepon ini? Gula merah. Gula merah berbagai ya. Jadi kan ini gambar ya. Ini tuh bisa dibuka anak-anak. Nah, ini berisi tentang prosedur cara membuat klepon. Jadi ada judulnya, alat bahannya, dan langkah-langkahnya. Nanti Ibu minta kalian untuk berkelompok untuk membuat teks prosedur seperti ini. Bisa ya? Bisa, Ibu. Kemarin Ibu minta untuk membawa gunting, selotip, sama krayon sudah dibawa ya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, ini nanti ketika kalian mengerjakan proyek itu dibagi ya. Ada yang membaca untuk mempresentasikan, ada yang menulis teks prosedurnya, ada yang menggunting, ada yang mewarnai. Bisa ya? Bisa, Ibu. Nah, ini Ibu punya media gambar. Ini gambar apa? Apa itu, Bu? Apa itu? Biasanya ayam ditusuk, dibakar. Oh, sate. Iya, jadi kalian nanti mewarnai dan membuat teks prosedur cara pembuatan sate. Tapi sebelum itu, Ibu akan menampilkan video pembuatan sate. Nanti kalian perhatikan dan amati ya. Iya, Bu. Bawa semua kan alat-alatnya? Bawa, Ibu. Nah, ini Ibu sudah siapkan ya video pembuatan dari sate ayam. Kalian bisa simak dan perhatikan ya dan dicatat. Aku ikut ya. Ini dagingnya ya. Iya, Ibu. Ini dimarinasi. Nah, setelah itu nanti ditusuk-tusuk. Nah, ini sudah dibakar ya anak-anak. Sudah selesai. Nah, ini dari video ini, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Sudah jelas ya, sudah paham Ya. Nah, sekarang kalian mengerjakan medianya, proyeknya. Ibu akan mengajari teman kalian untuk cara membaca kata ya. Ayo silakan sini anak dan tenaga. Nah, di sini kita belajar tentang teks prosedur ya. Teman-teman kalian sudah membuat cara membuat sate ya. Ini huruf apa Jenurga? Huruf S. Huruf S. Ini huruf apa? Huruf A. Ini huruf T. Ini huruf E. Ini huruf apa Jenurga? Ini huruf apa? Ini huruf apa? A. Ini
E. Nah, sekarang kamu belajar buat menebali ya. Menebali kata dari sate. Ya, Bu. Ini ikuti garis. Nah, setelah selesai menebali, Ibu ingin Januarga untuk menyalin dari apa yang sudah kamu tebali tadi di bawah ya. Iya, Bu. Ditulis seperti ini, Bu. Iya, S A T E gitu ya. Iya, Bu. Nah, wah, pintar Ananda Januarga sudah bisa menyalin dari kata sate. Nah, sekarang Ibu ingin Ananda Januarga untuk membaca eh, kata sate ini. Kita belajar bareng-bareng ya. Iya, Bu. Ini huruf apa tadi? Huruf S. S. Ini A. A. S dikasih A, S A. Sa. T dikasih E, T. T. Jadi Sate. Coba ini huruf apa? S. Ini, Huruf A. ini, Huruf T. ini apa? Huruf E. Nah, S A, Sa. T E, T. Sa. Sate. Yeay, pintar Ananda Januarga sudah bisa membaca kata sate. Nah, sekarang Ibu ingin Ananda Januarga untuk membantu teman-temannya untuk menulis kata sate di proyek yang dikerjakan teman-temannya. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, ayo kembali ke tempatnya ya. Nah, gimana? Apa ada kesulitan dalam pekerjaan proyeknya? Ini warna apa? Sate warna apa tadi itu satenya? coklat. Warna coklat. Iya. Sama bumbunya kan ya? Iya. Ada kesulitan dalam penulisannya tadi? Tidak ada Ibu. Sudah bisa semua ya? Ibu ini nanti dipresentasikan. Iya, nanti dipresentasikan di depan kelas bersama teman kita Januarga. Nah, ini setelah itu digunting ya. Ya Ibu. Januarga bantu temannya mewarna ya. Ya, nggak boleh belepotan ya. Iya, nggak boleh belepotan. Tapi nggak apa-apa, temannya kan belajar. Wah, ini udah selesai ya proyeknya, kelompoknya. Udah. Sudah, Nah, Bu. sekarang Ibu ingin perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikannya. Lalu. Lalu ya. Nah, Ananda Januarga juga praktek untuk membaca sate seperti yang sudah Ibu ajarkan tadi. Ayo mancing. Tunjukkan dong teman-temannya sudah buat apa. Loh, sudah buat ini apa? Sate ya. Nah, ayo dibaca dulu. Oh, Ananda Januarga membaca. Jadi ini bacanya sate. Tepuk tangan. Nah, sekarang Galuh ya, dibaca teks prosedur yang sudah dibuat. Ya Bu. Cara membuat sate. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, lalu ada tusuk sate, daging ayam, bumbu-bumbu, kompor, dan juga alat panggangnya. Lalu cara membuatnya yang pertama yaitu cuci bersih daging ayam lalu potong-potong. Setelah itu cuci juga bumbu-bumbu dan masukkan ke blender, lalu blender hingga halus. Setelah itu keluarkan bumbu dari blender dan jadikan rendaman ke dalam
dalam daging ayam ya Bu. Iya. Dimarinasi. Setelah dimarinasi, ditambahkan kecap lalu dipanggang ke alat panggang. Jangan lupa ini harus ditusuk dulu ya teman-teman. Iya. Baik. Nah, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok hebat ya. Silakan bisa duduk kembali dengarkan juga. Nah, jadi anak-anak hari ini kita sudah belajar tentang teks prosedur. Kita juga sudah belajar membuat, juga mempresentasikannya di depan kelas. Begitu juga Ananda Januarga juga sudah bisa membaca kata sate ya. Tepuk tangan dong anak-anak. Nah, sebagai tindak lanjut dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin kalian untuk membuat sebuah teks prosedur tentang hobi kalian. Kalau Galuh hobi apa? Saya suka menggambar itu. Menggambar. Jadi Galuh bisa membuat teks prosedur tentang cara menggambar kelinci. Contohnya seperti itu. Bisa ya? Bisa Bu. Dan untuk Ananda Januarga, Ibu ingin Ananda Januarga untuk berlatih menulis kata sate ya sendiri di rumah dengan baik dan benar. Bisa ya? Ya Bu. Bisa, oke. Sebelum itu, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak karena sudah mengikuti pembelajaran dengan riang gembira ya. Sekarang Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi